Semakin mendekati perhitungan akhir real count KPU, manuver politik partai-partai peserta pemilu semakin intensif. Manuver itu berporos pada dua hal utama, yakni bergabung dengan pemerintahan baru atau menjadi oposisi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah partai koalisi bersama PDIP yang mengusung Capres Ganjar Mahfud. Dalam hitung cepat KPU, saat data masuk 77%, P3 selamat dari ambang batas parliamentary threshold. Setelah perolehan suara P3 berhasil melewati angka di atas 4% dan sangat besar kemungkinan lolos ke parlemen. Ketua Badan Pengawas Pemilu P3 dan juga Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan, partainya siap bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo Gibran. Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia, dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya, tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan lain sebagainya. Tapi pada intinya kita berharap, dan saya baru kembali juga dari Australia, dari India, semua memberikan apresiasi. Kita bisa menyelenggarakan pemilu yang salah satu pemilu terbesar di dunia. PDIP dan PKS, meski sering menunjukkan sikap berlawanan dengan pemerintah dan koalisi Prabowo Gibran, sampai saat ini belum menyatakan posisi politiknya secara terbuka dan resmi. Sementara Nasdem sebagai partai pengusung terbesar kubu Anies Muhaimin terus bermanuver. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu dengan Jokowi. Pertemuan ini menghebohkan jagat politik. Muncul spekulasi bahwa Nasdem mulai menjalin komunikasi untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru. Di sisi lain, Nasdem bersikap mendukung hak angket, mendukung PDIP sebagai inisiator hak angket. Langkah dua kaki Nasdem ini menjadi teka-teki sendiri, mengingat hubungan Surya Paloh dan Jokowi beberapa kali dalam kondisi naik turun. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dikomandoi Muhaimin Iskandar diyakini akan bergabung dengan pemerintah. Posisi Caimin sendiri dinilai banyak pihak berada di ujung tanduk. Loyalitas kader PKB ternyata lebih ke partai, bukan ke Caimin. Ini dibuktikan dengan banyaknya kader PKB yang memilih partai untuk Pileg. Tapi untuk Pilpres, malah memilih Prabowo Gibran, bukan Anies Muhaimin. Bagaimana akhir dari manuver-manuver politik ini mungkin akan semakin jelas setelah akhir Maret, saat KPU secara resmi mengumumkan pemenang Pilpres dan jumlah suara Pileg di parlemen. Prabowo Gibran akan konsisten merangkul semua kalangan untuk membangun negeri ini. Seperti dikatakan Prabowo, NKRI terlalu besar dan kaya untuk ditangani sendiri, butuh persatuan elit dan semua kalangan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.